Hari ini kita memulai kegiatan secara rutin, mulai bekerja tanpa ada WFH. Dan moga-moga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dalam memberikan pelayanan masyarakat. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya sebenarnya ini termasuk singkat atau setuju dengan WFA atau setuju, karena hakikatnya W-nya itu apa? Mbak Dian tak telepon, Mbak ini saya WFA di mana? Ini silaturahmi, tidak ada silaturahmi masuk dalam job deskripsi itu, tidak ada. Apalagi edarannya Pak Baru Nasiru tertulis WFA secara berintegritas, semua materi umum. Makanya kemudian saya cari-cari pekerjaan. Hari Rabu itu saya tanya kepada Kang Kemenak Kembang, sampai dulu nggak betulkan pegawai. Orang fokus susah kumpul tak omongannya, orang bekerja. Hari Kamisnya saya bilang sama Kang Kemenak Kembang, nggak usah dibayar, nggak usah ongkos, yang penting aku udah nolong blokir. Ini karena sebagai bentuk tanggung jawab perintah dan integritas kita. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini kumpul di sini. Moga-moga ini juga menjadi bagian doa kita semua, memberikan keselamatan kita semua. Ini adalah termasuk kita saling memaafkan. Tapi saya berharap seperti saya tulis di Malang Sosial Media itu dimuat kembali bersama Mas Rudi itu, jangan sampai halal bihalal kita terlalu banyak formalitas. Dengar kancane yang guyu tapi mari ngono wis kapedhok. Nah, rasa-rasa mana? Jadi kita ini baik hati secara formal tapi simpan rasa-rasa. Karena kalau kita ini mencari sisi buruk orang lain itu gampang, sangat mudah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puasa 1 bulan ini seharusnya menempa diri kita untuk menjadi lebih baik dan lebih bijak. Kita seringkali itu yang kita lihat itu penggunaan standar diri kita sendiri dalam bersikap pada orang lain. Ini yang akhirnya menjadi muskilah, menjadi masalah. Ada iku gregetno, tapi gregetno itu kita menggunakan standar kita. Kok iso gregetno tuntut? Lah bolak-balik tahu kami itu gak dikei. Artinya kan kita menggunakan standar diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini yang bijak yang harus mulai kita upayakan dalam diri kita, bagaimana kita membangun standar yang memperlakukan orang itu dengan belajar melihat cara pandang orang yang ada di depan kita. Orang yang ada di depan kita itu kasih. Kalau itu kita mampu kita lakukan, kita bisa meminimalisir konflik. Kita bisa meminimalisir konflik, termasuk bagaimana kemudian kita bersikap dengan orang lain. Kita seringkali gagal bersikap dengan orang lain karena standar kita adalah diri kita sendiri. Orang ini baik atau buruk itu sebenarnya dengan diri kita sendiri. Nah, saya baru nyadar ada tulisannya penguatan zona integritas. Makanya saya sampaikan ini satu hal dalam kitab Ibrul Masbuk
binasihatil muluk. Itu Sayyidina Hudzaifah itu mengatakan, ana la usni ala ahadin minal mulak sawa kana sholihan aw ghairu sholih. Saya ini tidak akan pernah memuji seorang pemimpin baik orang itu soleh atau tidak soleh, karena Rasulullah li'ani sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil muladil adilaini wa dhalimina yaumil qiyamah fayuqifuna 'ala sirat fayuha Allahu ila sirat ayyafadhu ila nar mithla man jara fil hukmi aw aqda rishwah 'ala al-qadr aw arasa aw li'ahd al-khasmaini dunal akhar. Karena Nabi pernah memerintahkan menceritakan bahwa Allah itu nanti dari kiamat itu kon mlebono neraka wong sing saleh bukan sing saleh, sing adil bukan sing adil. Adil tapi itu tadi perspektif kita. Ada orang yang dihukum, ketika orang itu dihukum ditanya kok hukumannya ringan, kemanusiaan Pak. Saknowa masuk wis kerja nanti kalau dia dipecat tidak punya pekerjaan lagi, tidak ada penghasilan lagi, lepas nanti Gusti Allah ingin apa awakmu luwih welas untuk aku itu sing ngabot. Pernah dulu waktu kejadian di Kemenang kita, zaman kita masih zaman jahiliyah, itu kan beli karpetnya ternyata di korup. Saya ini satu-satunya yang mengusulkan dipecat, tapi semua bilang kemanusiaan. Ternyata baru ketemu dalilnya saya. Rasulullah memerintahkan masukan itu kan, kamu lebih belas kasih daripada saya. Ini kalau hukumannya ringan. Ketika hukumannya berat, Gusti Allah takon mana? Apakah kamu lebih bijak dari saya? Berarti Allah itu tuntutannya presisi. Jadi umpama saya membalas pukulannya Mas Anas 1 kilo, ijole ya 1 kilo. Mas Anas kira-kira memukul saya dengan beban kira-kira pukulannya itu seberat 1 kilo, balasnya itu 1 kilo. Lek luwe dihukum, lek ngurangi berarti itu bentuk maaf. Termasuk kita memberikan punishment. Ini makanya yang kemudian rapat gak mari-mari ya, dengan Pak Sabui ono masalah, rapat gak mari-mari karena itu tadi semua ada tuntutan hukum di hadapan Allah. Makanya kita berzona integritas itu sudah on the track. Tadi ojo sampai sekali lagi ono sing ngomong wis itu BPK kamu wis oleh nyantai wae. Enggak, harus lebih kenceng karena itu tadi. Nah, ini ada yang berat diceritakan di situ. Nabi Dawud itu sukanya belusukan. Nabi Dawud itu sukanya belusukan. Jangan nggak percaya kitab Ibrul Masmud halaman selipur, lain sokocok. Itu Nabi Dawud itu senengannya belusukan. Kemudian dari belusukan itu Nabi Dawud tidak memperkenalkan dirinya. Dia kepingin tahu jejak pendapat lah. Zaman saiki itu Mas Zainal survei. Jadi survei itu sejak zaman Nabi Dawud Mas Zainal. Survei bagaimana pendapat masyarakat terhadap Nabi Dawud. Apa jawaban? Nah, kemudian Allah menurunkan Jibril dikon mendo-mendo dari rakyatnya Nabi Dawud.
Terus Nabi Daud tanyalah kepada rakyatnya ini yang ternyata malaikat Jibril. Bosok kasarnya, bosok sakti ini kan. Apa pendapatmu tentang Nabi Daud? Kowe Nabi Daud itu api tok ana elek. Sayangnya meksiji. Apa itu? Mangan gaji PNS. Illa annahu kana ya'kulu min baitil mal wa la ya'kulu min kadhihi wa ta'diyatihi. Langsung Nabi Daud itu sakam wahis karena depan nyuwun diberikan kemampuan sehingga dia bisa makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Nah, itulah kemudian Nabi Daud diberikan kekuatan iso ngelukno besi, membuat alat-alat berat, membuat cangkul, membuat macam-macam. Itu karena dulu Nabi Daud kepingin itu rezeki dari hartanya. Pertanyaannya, kenapa kita ini kok Nabi Daud itu kok dicelaki bosok kasar itu malaikat Jibril? Kan halal rojo. Nek zaman saat ini rojo wali kota itu kan punya dana operasional wali kota. Kepala rekomendasi dana operasional. Kan bisa dibuat. Wah, sana ada sepeda kan begitu. Hajian. Dan itu seringkali kita ini diajari menipu rakyat. Nopo butin, niki termasuk yang busanya untuk akeh Mas Enan. Kemudian nopo jejer-jejer hadiah dari Pak Wali Kota, bantuan dari Pak Wali Kota, tulisannya Basnas. Itulah bantuan itu. Tapi seolah-olah yang berjasa adalah pimpinan. Kenapa juga dikritik itu? Karena ini tuntutan Gusti Allah itu presisi. Jadi kita kira-kira ekspektasi masyarakat terhadap pekerjaan harus kita lakukan dengan gaji yang diberikan itu sudah sesuai apa? Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau orang pegawai kocok-kocok itu sing turah-turah akan dikandani utawa main nopo di kantor bapak dulinan TikTok orang sabire-bire ini sampai apa? Itu lah jenengan kiri gandeng itu kalau kamu itu apa aku bener apa? Masa aku orang? Maka harusnya kita malah prihatin sak orang kira gak ngelakoni apa-apa, hanya memakan gaji buta, tidak bekerja. Ya apa dari tanggung jawab kita ada Gusti Allah. Ini gara-gara tulisannya di orang kekuatan yang kita sama ceritanya rota apa-apa. Gimana sih ngetek-ngetek bagiannya Mas Taufik betul ya. Nah, tuntutannya persis itu tadi. Kalau gaji terlalu banyak dihisab, terlalu sedikit sehingga kayak dihisab. Lah, mengukur presisi itu dari mana ya? Minimal kita ini membuat laporan bulanan, membuat SKP sesuai tepat waktu, gitu kan? Ini sing calon BPBN ini biasanya paling kuatnya adalah laporan. Terus SKP-nya laporan di mana itu negara? Nah, bagaimana kemudian kita ini berusaha bersama untuk barang-barang presisi ritual. Jadi
kita ini on the track pada saat kita itu berusaha untuk berintegritas. Kemarin itu Pak Subhan yo daftar BPK ya, jadi tombolnya untuk BPK aja. Kita bantu, kita topang sebisa mungkin, karena sekali lagi beban kita berat kita sampai Sayyidina Hudzaifah itu tidak berani memuji bahkan orang itu soleh dari kalangan umat. Kalau meneh ceritanya kita saksikan pada mau dan tidak buatan singkat itu sasa dari BNS jadi ada orang misalnya juga buat besar tetap harus berjuang berintegritas. Ya itu tadi, karena tuntutan rakyat itu harus menjadi kita ini seringkali kan Mas Zena selalu bilang alhamdulillah Gus surveinya 3,9 mestinya kudunya 4 sempurna gitu. Itu presisi bukan prosesnya ala polisi gitu. Jadi bukan tanpa tekanan kita ini nopo pada saat menjalankan satu dan lain dalam ini. Jadi termasuk berat ya. Sing ditambah berat itu termasuk pasal, guys, yang tidak diizin. Termasuk tambahnya berat. Ya nopo berat ya. Wayang BPJB, ono arek sing ujiane api. Disodol ini Pak ini sampai angkut masuk lah Pak Sam oh apa kalau bener rokok itu Sam tak kagum ini saya makanya saya level lupa itu NKB makanya level itu tak ngapain Gus untuk titipan kayak Pak Bumi lekat terus kondisi maknya ngajar soal itu Pak Kakak selamat untuk Pak Yaya ngomongnya lu sebenarnya anak buah ini muhabbatnya pimpinan para hadirin Allah penguatan integritas kita ini harus mulai berjalan termasuk kita harus kritik mencari berbagai macam inovasi karena tahun ini harus segera di-launching, nanti tahun depannya lagi kita melakukan survei dan perbaikan untuk nanti disetorkan di saat BPBN. Harapannya di Jawa Timur ono situ-situ begitu masuk kalah di Jogja. Ajan coba dengan survei dari 31 satker yang BPB yang BPK tidak ada satker yang kecamatannya lebih dari 5. Betul. Ini kecamatan yang cilik-cilik keren kok pengurusnya dapat diketahui tapi tidak ada waktu kami berintegritas pojok gunung mulai itu dibusuk nomor 1 ini persis seperti waktu kalau ngisi pembinaan di Kabupaten Trenggalek itu ono konklusi ngaco Bapak bilang begitu karena Bapak tidak pernah tahu dan kami itu kalau datang pasti bawa alat P3K alat pertolongan pertama pada kecelakaan itu karena jalannya naik turun gunung lewat jurang macam-macam. Jawaban kalau enak salah itu tadi penghulu kami kalau sudah tahu kami itu tadi tidak bisa karena maling itu juga awakmu kok maling sama nggak ngerti anak bojoku ngeluh
Apa ya? Jadi tidak bisa kita menggunakan alasan kepentingan pribadi kita ini untuk menghalalkan segala cara dalam memberikan lain. Pun sampai malam karena ini kau mohon maaf, ini Pak Subhan undangannya jam 09.00. Nah memang Pak Subhan acaranya sajane jam 09.00. Ternyata pulau itu terlanjur menerima undangan di Desa Tirta itu jam 8. Jadi nopo ya harus ada yang dipercepat. Nah, lebih baik kita yang bisa dipercepat, bisa bersantai, karena kalau kondisi orang lain itu lebih tidak mudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sama-sama tahun ini saya mohon semua ASN Kemenang ikut menopang membantu BBM-nya Pemkot Kota Malang. Kita berharap tahun ini bisa BBM. Dan saya mohon dipulangkan kepada kementerian-kementerian yang lain, bolo-bolo nih. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena seharusnya idealnya semua kementerian kita ini WBK semua minimal. Karena disitulah kita bisa munggah tukine itu mulai. Nah sekarang tukin kita dari 60%, dulu yang digunakan standar menaikkan 60% dari 50 ke 60, itu yang cuma sudah mengusahakan zona integritas termasuk hutan. Dari 60 ke 70 itu yang BBK yang menopang. Tetapi kenapa dari 70 ke 80 tidak banyak? Karena dari 4.556 satker kita ini yang BBK cuma 31, tidak ada 1%. Jadi bosok kasane wong Kemenang itu juga bagus secara umum. Nah makanya berzona integritas itu adalah mengajak lainnya untuk jujur. Makanya kalau ada yang minta secara administrasi evidence bantu, halal berikan aja sambil diajarkan kudu gini agar tidak kemudian kompas. Karena kemarin saya ini dimarahi sama Kang Wil gara-gara ada 2 Kemenang Bojonegoro, koknya sudah Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, tanda tangan Haji Ahmad Sampo. Mari ngono Kabupaten Pasuruan malah kopas, kop suratnya juga Kemenang Kota Malang. Ya Allah, jadi kita belum sempurna dalam legislasi. Jadi sing termasuk salah ini Pak Ibu Baika ya kan sekolah. Dari ini, ayo kita bantu edukasi. Semakin banyak satker itu berbeda, maka semakin berdaya Kementerian Agama kita bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini pesan kula iki wonten Pak Kakak membahas kita ini tetangga. Jadi Mas Anas khutbah nikah niku nopo imsak bil ma'ruf wa tasrih bil ihsan. Tasrihnya harus bercerai secara elegan. Bercerai secara elegan itu memberikan hak masing-masing. Maka saya mohon kawan-kawan Kementerian Agama di sini membantu apa yang bisa dilakukan untuk Pak Subhan ini. Karena pegawai ini menurut kepala dengan satu setahun masa itu. Jadi lebih ngomong kita sabotase sangat bisa. Tapi manfaatnya untuk apa? Loh, WC ini Pak Subhan itu dibelok pemain Kemenang, ditutup aja. Kalau cemplongnya terus gak bisa tempat mau sampai kulit. Terus manfaatnya untuk kita apa? Selain kebahagiaan maksud, maka saya mohon kita memberi contoh yang baik.
katanya lagi sono gak nyaman pantas lah, tetapi ayo kita lakukan secara dalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para bapak, pak Kanwil Kemenhan, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan kembali minal aidin wal faizin al-maqbulin. Saya matur sangat panjenengan semua sudah bekerja yang terbaik selama ini sampai kita bisa mendapatkan WBK, dan 5 tahun itu bukan perkara yang pendek, sangat lama, tapi jangan lupa dan jangan putus asa. Kemenang Karangasem itu WBK 2018, WBBO nya baru 2025, jadi cukup lama, 7 tahun untuk bisa WBBO. Nah ini makanya kita berharap sekali tembak langsung jadilah, tetapi kalau nanti ada kegagalan jangan pernah berhenti sampai di sana. Ada yang sudah 2017 Banyuasin itu 2017 sudah BPK, tetapi belum beranjak ke BBBM. Nah, mari sama-sama kita berupaya bergandeng tangan, dari APRI-nya Mas Fauzi dan dari IPARI-nya Mbak Erna, kawan-kawannya yang digerakkan bareng-bareng kita mendukung berintegritas secara baik, sehingga kita semua hubungannya itu selamat dunia akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Yang mohon maaf kalau jenengan kayak terasa di promosi tak kapro, cuma saya minta maaf kalau saya pernah terasa dengan, tetapi alhamdulillah sepanjang malam saya membacakan Fatihah untuk panjenengan semua. Tapi berlimo orang mengaku ahli maasi, kalau ini ahli maksiat, tetapi sebagai tanggung jawab moral saya berdoa untuk panjenengan, untuk keselamatan dunia akhirat panjenengan semua. Ini yang bisa saya sampaikan. Yang maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.